nanti depan kita belok kanan ya suamiku. Dit, kemarin kamu itu ngobrol sama Ariana, deket banget itu kamu nggak ngomong macam-macam kan? Enggak sih, ya dia cuma nanya aja ke aku alasan aku apa, kenapa aku cerai sama Dion. Terus dia nanya tempat gedung aku nikah sama kau aku nikah. Terus kamu jawab apa? Ya aku jawab aja, kalau aku nikah di gedung Sasana Karya. Kamu serius kamu sebut tempat itu, Dit? Iya, emang kenapa sih? Dita, kamu mikir nggak sih, Dit, kalau ngomong, Dit? Kalau Ariana curiga, terus dia ngecek ke gedung itu, gimana? Ya kalau aku nggak jawab, aku harus jawab apa? Ariana pasti makin curiga kalau aku nggak jawab apa-apa. Ya aku nggak ada pilihan lain lah, aku jawab aja itu. Bisa jawab tempat lain gitu. Tapi udahlah. Mudah-mudahan aja Ariana nggak curiga dan dia nggak ngecek ke gedung Sasana Karya dan juga kantor urusan agama di dekat situ. Kalau nggak, habis aku, Dit. Gimana, Pak? Ya. Saya sudah coba cek, tapi saya tidak bisa menemukan atas nama Dita dan Dion Saputra di KUA ini. Saya juga sudah coba cek secara online, tapi tidak ada nama Dita dan Dion Saputra di KUA lain ataupun KUA manapun. Oke. Terima kasih banyak ya, Pak. Informasinya, maaf mengganggu. Baik, saya permisi. Iya, makasih ya, Pak. Mari, Pak. Itu artinya Dita dan Putra selama ini bohong. Mereka nggak benar-benar menikah secara sah, dan bisa jadi Putra itu adalah suami bohongannya Dita yang disewa sama Dita. Berarti Sisa selama ini ngecurigain dia itu benar dong. Dari awal Sisa udah curiga sama dia. Awal-awal dia nggak mau ngenalin sama sekali tuh si Putra itu. Pasti ada sesuatu di balik ini. Ternyata ini rahasianya mereka. Tapi Dita ngapain ya mau ngelakuin ini semua? Kayaknya Masaka dan Dita nyewa Putra supaya aku tenang karena Dita udah menikah. Padahal itu mereka lakukan supaya Masaka dan Dita dengan tenang bisa berhubungan di belakang aku. Boleh sih marah, ngambek. Tapi kalau dikasih sarapan masa cuma ini aja sih sayang. Nanti kalau aku sarapan di luar, kamunya ngambek. Kenapa sih harus manja banget? Tinggal makan apa susahnya coba? Tinggal makan apa susahnya coba. Bener sih. Sil, saya minta tolong sama kamu ya. Apa? Tolong kamu rahasiakan dulu semua informasi yang kamu tahu tadi ya. Jangan sampai ada siapapun yang tahu. Bukannya lebih bagus kalau semua orang tuh tahu tentang kebohongannya Dita? Gak bagus buat saya, Sil. Saya masih harus mengumpulkan semua bukti-bukti valid tentang hubungannya Masaka, Dita, dan juga Dion. Kalau sampai Dita tahu, kita udah menyelidiki sampai sejauh ini, Dita pasti bisa berkelit. Dia pasti bisa kasih saya 1000 alasan. Dan dia pasti bakal lebih waspada sama kita. Dan masih ada satu kemungkinan lagi. Kemungkinannya Dita nikah siri. Cuman belum terdaftar aja di KUA. Ya iya sih Bu, tapi Bu Arin nggak bisa diem kayak gini terus dong. Kamu tenang aja, Sil. Saya nggak akan diem aja kok. Suatu saat nanti, kamu akan lihat. Saya bisa jadi mimpi terburuk buat Masaka sama Dita.
Sisil kagum banget sih sama ibu. Ibu keren banget loh. Bisa nanggepin semuanya setenang ini. Coba aja kalau Sisil ada di posisi ibu. Sisil udah Sisil cabik-cabik. Gue gemes banget deh pokoknya sama si Dita. Kalau boleh jujur sama kamu, saya tuh udah pengen banget sebenarnya. Cuman saya nggak mau kecolongan sampai 2 kali. Saya udah pernah ngalamin ini sebelumnya dan pokoknya sekarang saya fokus aja. Saya mau cari semua bukti-buktinya sampai nggak ada kebohongan yang tersisa. Iya Bu. Pokoknya ibu tenang aja ya. Sisil bakal selalu ikutin instruksi ibu. Thank you, Esil. Sama-sama. Top, lo udah jelasin sama Yuna gak masalah kemarin? Kan itu salah paham. Buat apa lagi, Bon? Dianya juga udah punya gebetan baru. Kan itu belum tentu gebetan dia, Tom. Belum tentu gimana. Udah jelas semuanya, Bon. Mungkin dengan kayak gini juga dia lebih leluasa sama si Putra atau Dion itu. Lo tahu, dia juga mungkin udah nggak ada rasa lagi sama gue, Bon. Tom, lo kok mikirnya kayak gitu sih? Itu namanya buruk sangka ya. Dan itu nggak baik, Tom. Udah lo jangan ceramain gue, Bon. Gue lagi pusing nih. Mending lo kerja lanjut. Dulu aja bucin banget. Sekarang apa nih? Terserah. Hai. Sorry ya nunggu lama. Udah lama dari tadi? Enggak, aku baru datang juga kok. Syukur deh. Kita gimana? Jadi ketemu sama saudara lo? Jadi dong, lo kesini sama siapa? Sendiri tadi naik taksi? Oh, gue mau nanya sama lo, Dedit. Tapi bener kan tas-tas yang lo jual itu ori semua? Aduh, kalau soal itu lo gak usah khawatir. Tas yang gue jual tuh ori semua kok. Gak mungkin lo gue kasih lo KW. Ya juga sih, nggak mungkin lo jual yang KW. Cuma gue aneh aja. Kenapa harga lebih murah dibanding biasanya? Iya itu karena gue dapat barangnya langsung dari pabriknya, makanya bisa lebih murah. Iya tapi terpercaya kok, tenang aja. Bagus deh kalau gitu. Lo tahu nggak, saudara gue itu penggila tas-tas branded gitu. Gue mau kenalin nama lo. Boleh tuh, boleh banget, boleh. Dia pasti seneng deh sama tas gue. Makanya pas gue tahu lo jual dengan harga lebih murah, gue yakin dia pasti bakal beli banyak sama lo. Iya, thank you banget ya. Lo udah mau kenalin gue sama saudara lo. Iya, sama-sama. Yaudah kita langsung aja yuk. Kita makan siang terus ketemu sama saudara gue. Yaudah. Sayang, makasih banyak ya kamu udah nganterin aku. Ya. Yaudah kalau itu saya pulang dulu ya. Ya, kabarin aku ya. Iya. Hai. Bye. Yuk, Sip. Ya. Rin, masuk ya? Iya. Bu Wiryo. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Kamu chat. Baik. Sekarang kamu udah tahu kan kesalahan kamu apa? Kenapa, Saka? Kenapa ini harus terjadi lagi dan terjadi lagi? Tidak sekali dua kali kamu seperti ini. Kenapa kamu tidak mengecek terlebih dahulu sebelum kamu menyetujui proyek itu berjalan? Di mana-mana orang bekerja itu menghitung budgetnya itu over atau tidak. Itu sebelum proyek berjalan, bukan malah kebalikannya seperti kamu. Saya minta maaf, Bu. Saya sudah bosan dengar kata maaf dari kamu.
sudah merugikan perusahaan. Dan saya sangat kecewa sama kamu. Saya pikir tadinya kamu tuh sudah berubah. Tapi ternyata saya salah. Saya janji saya akan perbaikin kesalahan saya, Bu. Saya tidak butuh omongan kamu. Saya butuh bukti. Buktikan saja.